Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema renungan hari ini adalah Tahun Yobel. Nats Alkitab terambil dari Imamat pasal 25 ayat 10 dan 11 berbunyi demikian. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Bapak Ibu, tahun Yobel adalah puncak dari siklus 7 tahun Sabat yang dirayakan oleh orang Yahudi atau bangsa Israel satu kali tiap 50 tahun. Bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Tahun Yobel adalah tahun yang disebut juga dengan tahun pembebasan atau pemulihan atau tahun rahmat Tuhan seperti yang dikatakan oleh Kristus dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 hingga 19 dengan mengutip Yesaya 61. Yang kedua Bapak Ibu, ada 3 ciri khas tahun Yobel. Yang pertama, pada tahun Yobel semua budak Israel harus dibebaskan. Yang kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Dan yang ketiga, pada tahun Yobel tanah tidak boleh digarap. Bapak Ibu, yang ketiga, apa tujuan tahun Yobel diberikan kepada umat Israel? Yang pertama, supaya orang Israel menyadari pentingnya mereka dibebaskan dari belenggu dosa dan dipulihkan hubungannya dengan Allah. Yang kedua, tahun Yobel diberikan kepada umat Israel supaya orang Israel memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain yang ada di sekelilingnya yang hidupnya serba kekurangan, dan ada tindakan kasih dari mereka untuk membebaskan sesama mereka dari penderitaan hidup yang mereka alami. Yang ketiga, tahun Yobel diberikan kepada umat Israel supaya orang Israel turut serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup di mana mereka berada. Apa signifikansi tahun Yobel bagi kita pada saat ini? Yang pertama, saya melihat bahwa tahun Yobel mengingatkan atau merupakan gambaran karya Kristus di kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kuasa iblis yang selama ini mengikat kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Tuhan. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami tahun Yobel. Kita dibebaskan dari belenggu dan kuasa dosa dan iblis dari kehidupan kita. Tahun Yobel mengingatkan kepada kita ada satu seruan dari Tuhan bagi kita untuk menjaga dan mempraktekkan kebebasan hidup yang bertanggung jawab di dalam Kristus. Dengan cara kita melepaskan diri kita dari segala belenggu dosa yang selama ini mengikat kehidupan kita. Dan salah satu di antaranya adalah keegoisan. Tahun Yobel mengingatkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama kita. Bagi mereka yang menderita dan kekurangan, kita dipanggil untuk menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada mereka. Yang ketiga, yang terakhir, tahun Yobel dalam kaitan dengan masa pandemi mengajak kita kembali menyadari satu kebenaran yang esensi, bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan dan kita hanya sebagai pengatur atau pengelola atas semua itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu mengarahkan hidup kita untuk melakukan dan melaksanakan maksud-maksud Tuhan yang indah di dalam dan melalui hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari segala belenggu dosa dan segala kuasa iblis, sehingga kami dipanggil untuk hidup di dalam kebebasan yang kami telah peroleh melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan cara bagaimana kami terus menjaga, memelihara hidup kami kudus dan berkenan kepadamu.
Dan kami juga dipanggil di tengah-tengah masa pandemi ini, di dalam segala kebebasan kami mau rindu, tulis boleh disegarkan dan dipulihkan relasi kami dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam semesta ini. Terlebih lagi Tuhan, Kau juga memanggil kami, boleh hidup menjadi berkat bagi sesama kami, peduli dan memperhatikan sesama kami yang ada di dalam kesusahan dan kesulitan dan penderitaan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.